Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Empi Tarot. Biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, kali ini pengen basa-basi cepat apa lama? Saya sih terima kasih aja sih buat semuanya yang support ataupun yang memberikan komentar, yang kayak saran gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kan kadang kita sebagai manusia ada hal-hal yang kalian tidak tahu ada apa sebenarnya di dalamnya gitu. Jadi ya sama-sama saling mengerti aja, saling support yang positif, oke? Nah, aku kali ini nggak mau panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang aku mau bikin konten untuk tema pilih kartu, yaitu siapa sih yang kepoin kamu. Untuk kali ini ya, kalau untuk kali ini yang aku maksud untuk siapa sih yang kepoin kamu itu tidak harus lawan jenis atau tidak harus mantan ya, tapi ini secara keseluruhan. Bisa aja yang kepoin kamu ternyata bos kamu, pengen lihat kinerja kerja kamu. Bisa aja teman kamu, sahabat kamu pengen tahu kenapa kamu berubah sekarang ini. Nah, jadi aku cuma pengen melihat lebih kecenderungan ke arah siapa sih yang kepoin kamu saat ini. Bisa teman, bisa kekasih, bisa mantan pacar, bisa gebetan, bisa cowok yang suka sama kita gitu. Siap aja orangnya. Jadi saya tidak membuat hanya satu titik, yaitu mantan gitu, tidak, atau kekasih kita, enggak. Jadi saya pengen lihat semuanya. Bisa aja dong yang kepoin kita itu ternyata punten kurang baik atau negatif. Bisa aja dia mau ancang-ancang mau ngerjain kita atau menyelakain kita, boleh dong ya kan. Ini untuk sembari berhati-hati juga, oke? Saya akan kocok kartu seperti biasa, teman-teman. Saya akan kocok kartu. Saya akan lagi mood aja ya. Saya pengen hitung, saya lagi pengen hitung sampai 25 kali. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus support aku ya untuk nge-share. Terus udah gitu, oh di Mbak Pit tuh konsultasinya gini gitu. Terus kalau konsultasinya online ternyata enak gini, silakan bantu saya. Oke teman-teman, saya akan langsung mulai. Untuk nomor 1, siapa sih yang kepoin kamu saat ini? Sekali lagi teman-teman, tidak usah bayangkan siapa-siapa, atau teman-teman ngerasa ada seseorang yang kepoin teman-teman, silakan teman-teman bayangkan. Cuma kalau saya ini membaca secara keseluruhan, jadi bisa jadi ini mantan kekasih, gebetan, cowok yang suka sama kita gitu, oke? Ini sekarang aku buat siapa sih yang kepoin kita saat ini, siapa sih yang kepoin aku saat ini gitu. Jadi nomor 2, ini nomor 3. Kalau di Semarang lagi agak-agak mendung. Kalau di tempatnya teman-teman mendung nggak nih? Nah, sudah. Ini aku singkirkan dulu biar tidak bingung. Nah teman-teman, seperti biasa ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang di dekat akuarium ini aku si ikan cupang ini adalah nomor 4 ya. 4, 3, 2, 1. Silahkan pilih teman-teman. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih ya teman-teman ya. Sekali lagi, jujur pada diri sendiri, jangan AIOEO, jangan pelin-pelan. Tetap pilih kartumu sesuai dengan apa yang kamu inginkan dalam pencarian solusi. Oke, sekarang aku lihat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1, siapa sih yang ngepoin kamu? Kalau aku lihat dari kartu pertama ada tulisannya iblis, itu sebenarnya yang ngepoin kamu itu adalah orang yang notabene itu yang nomor 1 ini notabene hanya menginginkan materi saja dari dirimu. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku nomor 1 ini, aku bisa membacanya itu tentang mantan kamu atau gebetan kamu atau orang terdekat kamu, bisa teman, sahabat yang tahu notabene keuangan kamu. Karena di sini kelihatan orang itu yang ngepoin kamu itu datang di saat butuh. Pasti kan akan ada pertanyaan gini, kenapa sih Mbak Fit
kok orang yang butuh itu malah ngepoin kita. Iya, karena kalau aku tangkap dari kartu aku ini nomor 1, dia itu pengen tahu kegiatan kamu seperti apa. Terus udah gitu kayak misalnya punten, tahu-tahu tiba-tiba kamu liburan, pasti kan dia mikirnya kamu banyak uang gitu. Nah, jadinya dia berpikir adalah dia pengen tahu sekarang kegiatan kamu. Terus yang kedua, aku lihat dari kartu aku, siapa sih yang ngepoin kamu? Aku lihat dari kartu aku nih ya. Yang kedua itu adalah orang yang jatuh cinta sama kamu, atau ibarat kata orang yang suka sama kamu. Jadi bisa jadi mantan pengen balikan tapi dia pengen ngepo kamu dulu, bisa jadi temen deket kamu, bisa jadi penggemar rahasia kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku untuk nomor 1 di untuk nomor 1 yaitu aku lihat ada orang juga yang suka sama kamu, yang pengen tahu kegiatan kamu, ibarat kata pengen tahu aktivitas kamu, karena orang ini ada indikasi dia jatuh cinta sama kamu dan ada indikasi nafsu. Nafsu itu luas ya, nafsu itu bisa diartikan dia menghayal tentang body kamu, atau orang ini juga menghayalkan tentang sesuatu hal lain tapi bukan yang negatif ya. Misalnya nafsunya itu gini, gue kalau misal deket sama dia atau jalan sama dia pasti wow, semua mata memandang ke gue sama dia nih gitu. Jadi nafsu emosional yang untuk memiliki dia. Jadi aku tangkap nomor 1 seperti itu. Dan Mbak Fit, bahaya nggak sih dengan kondisi seperti ini? Kalau aku bilang sih tidak terlalu bahaya, karena bagaimana kita menyikapi diri kita, dan satu lagi bagaimana kita juga untuk 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 kita bisa bersikap atau menjaga diri terhadap orang lain atau terhadap lawan jenis atau terhadap teman. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasan bercandanya kayak apa gitu ya. Jangan sampai mungkin ternyata kayak temen itu pengen minjem uang sama kita gitu, dia melihat keuangan kita dulu, tiba-tiba kita bercandanya saya bercandanya gini, lu mah paling ke gue cuma datang pengen duitnya doang. Nah, takut kayak gitu kan lebih menyinggung kan. Jadi ya ada omongan-omongan lah yang harus kita juga bisa menyikapi, dan kita juga bisa untuk mengatur kosakata kita terhadap orang gitu. Jadi ya nomor 1 kalau bisa dibilang itu siapa yang kepoin kita, yang pertama memang ada unsur orang atau pertemanan atau keluarga atau kerabat gitu yang pengen pinjam uang atau pengen tahu nih keuangan kamu saat ini seperti apa. Terus yang kedua adalah bisa jadi mantan, pacar, mantan gebetan, orang yang jatuh cinta sama kita, orang yang suka sama kita, orang yang obsesi sama kita gitu. Jadi ada 2 yang gambaran kartu aku nomor 1 yang kepo sama kita sendiri. Oke? Itu kartu aku nomor 1 ya. Nah, sekarang aku lihat di nomor 2. Nomor 2. Wow, ini aduh, kira-kira siapa sih kepoin kita gitu. Mungkin kalau dari kartu aku di sini kelihatan adalah ada tulisannya kehilangan, perasaan berat, kehilangan sesuatu, yaitu berarti kan siapa sih yang kepoin kita saat ini secara tidak langsung mantan. Entah mantan kamu itu sudah menikah atau entah mantan kamu masih single, tapi gambaran tapi gambaran kartu aku itu adalah ke arah mantan. Itu nomor 2 yang pertama ya. Terus nomor 2 yang kedua itu adalah kalau aku lihat siapa sih yang kepoin kamu, aku baca orang yang pernah kamu kecewakan, atau orang itu ada rasa sakit hati sama kamu, entah itu dari ucapan atau perbuatan. Kenapa dia kepo? Tujuannya dia kepo apa? Dia hanya pengen tahu sekarang kamu merasakan apa sih, sekarang kamu dapat karma apa sih gitu. Jadi kalau aku lihat nomor 2 ini sebenarnya basically nggak ada masalah ya, cuma mungkin namanya gini deh, kayak misal kita berteman atau kita punya mantan kekasih. Contohnya kita punya mantan kekasih deh. saat kita ribut dalam hubungan gitu kan, ternyata hubungan itu tidak bisa dilanjutkan dan kita minta putus. Nah, dia bisa sakit hati dong. Nah, sakit hatinya dia inilah yang kadang kita tidak sadar kalau ternyata orang itu tuh sakit hati sama kita. Nah, solusinya apa sih kalau untuk nomor 2 ini? Seandainya nih yang kepoin kita itu adalah mantan pacar karena dia ngerasa kehilangan, atau mantan gebetan, atau mantan cowok atau cewek yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, dan ditambah juga sosok orang yang pernah sakit hati sama kita atau kecewa sama kita. Nah, caranya apa? Kalau seandainya emang sosok yang kecewa sama kita atau sakit hati sama kita itu mengungkapkan apa yang dia rasakan, kalau aku boleh saran, minta maaf aja. Setidaknya nggak ada salahnya kok kalau untuk minta maaf sama dia gitu kan. Maksudnya gini, udah mau dia ngerasa atau tidak, kita minta maaf aja gitu. Cuma satu hal lagi, kalau nomor 2 ini, kalau aku bilang, kalau seandainya dia tidak menghubungimu, jangan menghubungi dulu. Karena yang aku takutkan adalah
nanti dianya jadi emosi, dianya jadi kayak ngomong yang nggak enak gitu. Jadi biarkan nanti seandainya dia yang komunikasi dulu, nanya kabar, baru kamu yang bilang, maaf ya kalau aku ada salah-salah kata di masa lalu atau kemarin-kemarin gitu kan, aku nggak sengaja loh. Kelar perkara, simple, singkat, jelas, simple, padat, udah gitu aja. Terus kalau untuk yang kepoin kamu itu adalah mantan kamu, udah biarin aja. Dia pengen tahu mungkin kamu sudah bahagia atau belum, sekarang kamu dengan siapa, kehidupan kamu macam apa gitu, udah biarin aja. Yang pasti di kartu aku untuk nomor 2 harus lebih rileks menanggapinya, dan gak usah terlalu gak usah terlalu ketakutan dengan orang yang dengan orang yang pernah sakit hati sama kita. Ya namanya manusia, kita pasti pernah bikin kesalahan dong. Dan buat orang lain kecewa, jangankan sama orang lain, mungkin sama orang tua kita aja kita pernah bikin mereka kecewa, bener gak? Nah jadi itu yang aku lihat untuk nomor 2. Maaf ya teman-teman, agak-agak suaranya agak-agak gatel tenggorokannya, karena aku suka banget minum es Semarang panas. Wow, kalau untuk nomor 3 nih teman-teman, siapa sih yang kepoin kamu? Kalau aku tangkap dari kartu aku ini sepertinya penggemar rahasia ya. Dan ada sosok di sini dari kartu aku nomor 3 ini yang kepoin kamu itu adalah orang yang long distance sama kamu, atau yang jaraknya jauh sama kamu. Karena aku lihat dari kartu aku gini. Karena yang aku lihat dari kartu aku, orang ini tuh sering hubungin kamu, entah itu dia ada chat WA ke kamu tapi dia belum ngakuin dirinya dia siapa, atau dia sudah chat-chatan sama kamu tapi kalian belum pernah kopdar, dan kalian nggak tahu dia itu siapa. Misalnya dia namanya Ray, ternyata nama aslinya Rizky nih. Nah ternyata kamu taunya Ray, ternyata itu dia Rizky. Nah pas ketemu akhirnya dia mengakui dia Rizky. Nah soalnya di kartu aku di sini siapa yang kepoin kamu, aku membacanya pertama itu adalah orang yang suka sama kamu, dan gambarannya orang yang suka sama kamu itu LDR atau dia tidak satu kota dengan kamu. Terus yang kedua, siapa sih yang kepoin kamu? Kalau aku baca di sini lebih ke teman ya. Kenapa aku berani bilang teman? Karena teman ini kayak kepo sama keuangan kamu atau kehidupan kamu. Gila ya si Fitri, tasnya ganti-ganti mulu. Tasnya kemarin gue lihat merek ini, sekarang kok merek ini, banyak aja tuh duitnya. Nah jadi dia itu ada rasa kepo karena faktor ada sedikit rasa iri. Nah irinya tuh iri apa sih ya? Biasa kadang kalau ngeliat kita mungkin merasa lebih dari dia aja kayak nggak suka gitu, padahal kitanya biasa aja gitu. Jadi kalau untuk nomor 3 sebenarnya siapa sih yang kepoin kita, pengen tahu tentang kita? Yang pertama memang secret admirer atau penggemar rahasia, atau sosok orang atau sosok cowok atau cewek suka sama kamu dan notabene tidak satu daerah dengan kamu. Terus yang kedua, siapa sih yang suka kepoin kehidupan kita, pengen tahu kehidupan kita? Salah satunya itu adalah, yang kedua adalah teman itu bisa iri dari faktor ekonomi kamu, faktor kehidupan kamu sekarang. Kok Fitri baik-baik aja ya, kok Fitri bahagia-bahagia aja ya. Nah istilahnya seperti itu kartu nomor 3 ya teman-teman ya. Nah kartu nomor 4 nih, kalau aku lihat, wow, siapa sih yang kepoin kamu? Wah di sini banyak sekali ya. Aku sih bacanya ada 3 ya. Yang pertama, siapa sih yang kepoin kamu? Yang pertama itu bisa orang dari masa lalu kamu atau mantan pacar dan sahabat kamu. Artinya adalah sahabat kamu tuh kayak pengen tahu keadaan kamu sekarang, pengen tahu kehidupan kamu seperti apa. Mungkin karena notabene sahabat kamu tidak satu kota dengan kamu. Terus mantan pacar, karena aku lihat dari kartu aku dianya agak susah move on, makanya dia kayak pengen apa si Fitri itu nggak bisa move on ya. Nah jadi dia juga kepengen kalau kamu itu nggak bisa move on gitu. Nah kalau nomor 2, siapa sih yang suka kepoin kamu? Pacarmu sendiri atau kekasihmu sendiri. Kenapa sih dia kepoin kamu? Karena dia pengen tahu kamu tulus tidak sama dia, kamu bisa menerima dia apa adanya, terus omongan kamu yang selama ini kamu ceritakan itu jujur atau tidak gitu kan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, itu lebih kecenderungan ke arah kepoin kamu, pengen tahu tentang kamu. Itu aja sih, maksudnya tentang misalnya pacar kamu nanya kamu di mana siang gitu kan, aku lagi di tempat A gitu kan. Nah sama si Angel gitu kan. Nah karena pacar kamu tahu nomor telepon Angel, dia hubungin Angel lo lagi sama cewek gue ya di sini gitu kan. Misal Angel jawab iya nih gitu kan, nah berarti kan memastikan dia ada barengan gitu. Nah yang ketiga, aku lihat siapa sih yang kepoin kamu? Jujur di sini yang kepoin kamu adalah lawan jenis yang suka sama kamu tapi dia belum berani mengutarakan apa yang dia rasakan. Nah kira-kira siapa? Kalau aku tangkap secara tidak langsung orang ini mungkin kalian kenal ya. Bisa jadi dia itu teman kamu, bisa jadi itu dia kerabat kamu. Cuma yang aku tangkap dari batu aku tuh di sini memang kamu tuh kenal dengan orang itu gitu. Dan orang ini juga posisinya ya,
eh, cukup tahu tentang kamu deh, cuma dia tuh gimana ya, kayak gak berani mengutarakannya ya. Jadi kayak ya udah, dia diam-diam dalam doa dia suka sama kamu gitu. Untuk solusi nomor 4 ini gimana sih? Sebenarnya sih kalau aku lihat gak usah ada solusi ya. Kayak misalnya mantan kamu atau sahabat kamu pengen kepo tentang kehidupan kamu, biarin aja. Yang penting kita jangan musik-musik lah kehidupan orang. Terus untuk cowok kamu, kadang kita ada rasa risih ya, kok gini banget sih, kok dia nggak percaya banget sih sama kita ya. Kita bikin positifnya aja. Kenapa dia tidak percaya? Mungkin ada rasa khawatir, takutnya kalau misalnya kamu pulang malam nanti dijemput siapa gitu kan, nanti pulangnya sama siapa. Nah mungkin namanya rasa khawatir itu ada ya. Nah yang terakhir aku lihat di sini, cowok yang apa, siapa sih yang kepo kamu, cowok atau cewek yang suka sama kamu ya. Menurut aku biasa ya, orang suka dan orang mencintai itu haknya dia. Tapi kan ada hal juga, apakah kita bisa balas rasa cintanya atau tidak, itu kan hak kita juga. Tapi hak orang lain untuk mencintai diri kita ya itu haknya mereka gitu. Yang penting istilah kasar tidak merugikan satu sama lain gitu teman-teman. Nah aku sih cukup agak bukan cepet banget sih, tapi ya aku pengen yang setidaknya apa yang aku bacakan luwes, simple, apa namanya, terus tidak mungkin bertele-tele gitu kan, tapi masuk ke apa namanya, ke hatinya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman, selalu support aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan loncengnya, cering 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 gitu. Dan jangan lupa juga apa namanya, tulis di kolom komentar untuk nomor berapanya. Insya Allah apa namanya, kalau saya sudah free, karena punten banget agak banyak kerjaan ya, karena mungkin sudah mendekati akhir tahun, jadi request untuk pembacaan kartu itu semakin banyak aku via WhatsApp. Jadi maaf kalau misalnya vlognya uploadnya lama, terus udah gitu istilah kasar saya juga balasnya lama di kolom komentar. Mohon maaf sekiranya buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.